Akhirnya gue pengen tahu asuransi ini gimana sih? Bagaimana ketika lo mati, apakah asuransi itu mengcover resiko lo tadi apa enggak? Nah, itu Kenapa sih gue butuh banget asuransi? Nggak butuh lah. Gitu, jadi asuransi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fiksi dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Hadi Abians di acara Namo di Fiksi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan komen. Oke, kembali lagi. Ini mana udah jadi, Bang, diicip, Bang. gue icip ya bang? Oke. Icip. Aja, Bang. Mantap. Ini apa nih bang namanya nih bang? Kopi susu. Ngopi mania, mantap. Ngopi mania mantap. Enak nih. Itu Ya ada coconut kelapanya. ice Coconut es coffee. Coffee. Oh yang tadi lu bilang ya. Mantap nih. Ini yang recommended nih. Gue bilang semuanya recommended karena mungkin kalian teman-teman sobat fiksi mungkin udah tau lah tutorial di YouTube tentang buat es kopi fiksi, es kopi kekinian. Rata-rata pasti kopi, susu, fresh milk atau UHT, pakai simple sirup atau gula cair atau gula aren kalau mau yang es kopi kekinian, atau kadang tambahin creamer, itu tuh aja. Nah, gue ada campuran istimewa. Tapi ini istimewa nih emang nih. Istimewa. Yang itu yang mungkin nggak bisa gue bocorin, Bang. Mantap. Kalau ini apa nih bang? Ini es kopi Iris, ini kalau ini favorit gue, Bang. Iris, gue campurin pemanisnya itu Iris, sirup Iris. Tapi hampir sama acidnya nih sama americano gitu. Kalau americano kan murni nggak pakai pemanis kan. Ini pakai sirup Iris namanya. Kalau yang mungkin kalau yang minum alkohol tuh sering ada Iris tuh kan. Biasanya kalau kopi di coffee shop gitu ya bang ya. Kalau kopi hitam itu kalau nggak espresso, americano. Tapi kalau ini, biasanya kan posisinya kalau espresso atau americano itu cenderung pahit atau asam gitu ya. Asin. Nah kalau yang ini Ini manis. Dia tapi nggak enak ya. murni espresso dia. Tapi ini nggak enak nih bang. Enggak, ini Mantul ini mantap. aja. Mantap. Kalau ini murni espresso, Hmm. double shot gua, terus di shaker sama campuran dan ada sirupnya, sirup Iris. Kalau di minuman di bar alkohol itu suka ada yang rasa Iris tuh kan, minuman apalah misalnya. Nah, gua kan nggak jual alkohol di sini kan, sirupnya gua bawa ke sini. Tapi halal ini, semua Halal. minuman makanannya halal. Halal. Cuma belum bersertifikat MUI aja. BPOM MUI. Next ya. Lanjut, tadi kita ngomong seru tuh bang, asuransi. Gua salah satu orang yang nggak pernah punya asuransi. Kenapa gitu bang? Nggak tahu bang, karena gua merasa, apalagi asuransi jiwa ya. Asuransi jiwa itu kan, gua nggak tahu kematian itu kapan, musibah itu kapan. Bisa aja hari ini, bisa aja 10 tahun lagi atau berapa tahun lagi. Nah yang terkadang kan kita asuransi jiwa itu kan, itu panjang tuh kan. Nah, agentnya masih ada atau enggak, gue nggak tahu tuh kan. Ketika gue masih hidup 10 tahun lagi, ternyata agentnya udah nggak ada. Nah, bagaimana ketika one day di 10 tahun yang akan datang, gue meninggal, pengurusannya itu bagaimana? Nah, itu kan yang membuat gue sampai saat ini belum ada suatu penjelasan yang meyakini gue bahwa gue harus pakai asuransi jiwa. Gitu. Nah, mumpung nih lo berkecimpung, dan mungkin juga ada teman-teman juga yang merasa asuransi itu apa sih gitu kan, atau kalau bicara dari segi agama mungkin istilahnya goror atau apa. Tapi gue menarik bahasa lo tadi, ibarat itu asuransi itu ibarat payung. Payung. Nah,
perlu nih biar teman-teman tahu juga dari perspektif lu sebagai seorang legal yang berkecimpung di dunia asuransi. Iya. Nah, asuransi itu apa? Jadi kalau asuransi itu pengaturan tetap ya Bang ya, ada hukumnya sendiri. Tapi sebelum gue jawab, gue jelasin dulu sedikit biar jadi gambaran. Asuransi itu kalau lu misalnya gue kasih contoh, lu beli rumah nggak tunai, kredit, gitu ya. Itu kan biasanya diwajibkan asuransi kebakaran, asuransi jiwanya juga ada. Ya. Kenapa diwajibin? Karena yang tadi gue bilang, asuransi itu pengalihan resiko. Salah satunya resiko ekonomi. Kenapa resiko ekonomi? Ketika si yang mengajukan asuransi atau kita sebut pemegang polis meninggal dunia, atau untuk asuransi jiwanya, atau misalnya objek atau bendanya itu terjadi kerusakan atau hancur lah karena gempa bumi misalnya, atau memang ya dalam posisi hancur, itu kan fungsi asuransi itu berperan sana. Kenapa? Dia yang akan mengcover, dia yang akan mempertanggungan, akan melakukan penggantian kerugian, baik kalau asuransi jiwa atas jiwanya, kalau asuransi kerugian atau kebakaran itu ya atas bendanya terkait. Bisa rumah, bisa mobil, gitu ya, itu asuransi itu. Nah, kenapa diwajibkan? Salah satu faktor yang jadi mandatory, karena ketika itu lu meninggal dunia, perusahaan asuransi punya peran untuk melakukan penggantian kerugian itu. Nah, asuransi itu yang gue bilang tadi dibagi dua, asuransi umum sama dan asuransi jiwa. Asuransi jiwa. Risiko mempertanggungan resiko. Nah, kenapa itu jadi bagian yang dan hal yang penting sekarang ini? Karena kan kita nggak pernah tahu nih Bang. Kebetulan gue kan di asuransi jiwa. Kita nggak pernah tahu kapan kita ya resiko kematian itu terjadilah sama diri kita. Yeah. Bisa hari ini, bisa besok, sebulan ke depan atau berapa puluh tahun ke depan. Nah, ketika terjadi resiko itu, maka asuransi itu akan mempertanggungan jiwanya. Dalam bentuk apa? Kita punya polis. Jadi kalau konsepnya di Undang-Undang 40 2014 mengenai perasuransian, asuransi itu adalah perjanjian antara penanggung perusahaan asuransinya dengan pemegang polis atau nasabahnya. Nah, polis asuransi itulah yang sebagai dasar hubungan hukumnya kita. Sebelum itu ada apa? Ada surat permintaan asuransi jiwa. Yang paling penting saat ini yang gue sampaikan adalah bagi calon-calon nasabah, calon-calon pemegang polis yang akan mengajukan asuransi, yang paling penting adalah ketika kita bertemu agen asuransi, pastikan lisensinya. Berarti semua agen tuh pasti ada lisensi. Wajib dia berlisensi. Kalau untuk asuransi jiwa dia mempunyai lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Kalau dia agen asuransi dari asuransi kerugian atau umum, kebakaran, dia kerugian ya, dia mempunyai lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Nah, gue fokus ke asuransi jiwanya. Ketika lo ketemu agen asuransi, atau kita sebutnya kalau dalam regulasi itu tenaga pemasar gitu ya Bang ya. Dia mempunyai kode etik sebenarnya. Harus berlisensi. Berlisensi sebagai agen asuransi. Kemudian dia juga wajib untuk menginformasikan seluruh informasi mengenai produk ke calon pemegang polis atau calon nasabah. Dengan atau tanpa ditanya? Dengan atau tanpa ditanya. Dia harus wajib menginformasikan seluruh informasi mengenai produk asuransinya, mengenai resikonya, mengenai manfaat, biaya-biaya, itu harus diinformasikan semua. Yang kedua, dari sisi nasabahnya, ketika lo misalnya ingin beli asuransi, maka lo harus menginformasikan juga seluruh informasi mengenai diri lo sendiri. Sakit apa, terus mengenai identitas harus sesuai, nomor rekening, riwayat penyakit, pengobatan terdahulu, itu harus diinformasikan semuanya dalam surat permintaan asuransi. Kenapa? Karena ketika lu tidak menyampaikan informasi secara benar, ini akan berdampak kemudian pada saat resiko itu terjadi. Ketika itu resiko itu terjadi dan informasinya tidak sesuai dengan faktanya, maka
perusahaan asuransi bisa melakukan penolakan, Bang. Jadi yang seharusnya kita dari awal sudah mempertanggungkan jiwa kita kepada pihak asuransi ketika terjadi resiko itu, ini malah fungsi dan tujuan asuransi itu tidak terjadi. Kenapa? Karena ada informasi yang tidak disampaikan secara benar di awal. Ya. Ini berdampaknya kepada siapa? Kepada nasabahnya sendiri. Karena prinsip asuransi itu kan bisnis kepercayaan nih Bang ya. Kita prinsipnya trust dan utmost good faith namanya. Jadi kalau di regulasi itu ada ketentuan di pasal 251 KUHD, kita Undang-Undang Hukum Dagang, bahwa si tertanggung ini harus menginformasikan seluruh tentang dirinya dia, informasi tentang dirinya dia. Kenapa? Ketika memang kita ketahui di kemudian hari Itu kan sesuai, tidak sesuai, maka dinyatakan asuransi itu batal. otomatis batal. Otomatis batal. Nah ini berdampaknya kan kasihan kepada siapa? Pihak yang ditunjuk, kepada si ahli warisnya. Premi yang dibayarkan hangus. Premi yang dibayarkan bisa jadi hangus, bisa jadi dikembalikan sesuai dengan ketentuan polis asuransinya. Karena prinsipnya sudah batal. Ada informasi yang tidak disampaikan. Nah, satu tadi harus pastikan mengenai agen asuransi ini mempunyai lisensi. Informasinya harus jelas dari agen asuransi ini kepada nasabahnya. Nasabah juga berupaya untuk kritis. Tanya semuanya. Bagaimana misalnya, kita punya beberapa jenis produk Bang. Yang tadi, yang gue jelasin itu salah satunya mengenai asuransi jiwa kredit. Ada lagi asuransi individu. Asuransi individu ini misalnya yang berupa tabungan. Nah seluruh informasi mengenai produk dari tabungan yang sifatnya tabungan itu harus diinformasikan juga. Yang ketiga mengenai kalau kita sering dengar nih unit link. Investasi. Nah ini lagi, ketika kita ingin berinvestasi tapi juga ingin mendapatkan proteksi, kita ambillah unit link ini. Tapi di sana yang paling penting adalah investasi itu tidak dijamin. Kenapa? Ketika kita mengambil investasi, kita harus pastikan mana yang kita ambil. Apakah risikonya dari investasi itu sedang, apakah kecil, ataukah memang ya kecil, sedang, atau tinggi. Dan yang paling penting diketahui, investasi itu nggak bisa dijamin Bang. Kenapa? Ya kita melihat dari kondisi pasar, dari sisi inflasi. Banyak faktor yang menentukan naik turunnya fluktuatifnya dari sisi investasi yang dilakukan. Nah memang ini yang jadi salah satu yang membuat banyak nasabah ini berpikiran nanti jadinya rugi. Yang paling penting adalah ketika kita mengambil asuransi yang sifatnya unit link, satu kita memastikan mengenai produknya itu sendiri, di mana penempatan investasinya. Kita yang nentuin atau dari asuransi? Misalnya gue mau invest ke perusahaan apa gitu ya? Kita tanyakan dulu. Biasanya untuk perusahaan asuransi ini, untuk jenis produk yang ini akan diinvestasikan di mana? Gitu. Apakah dalam bentuk saham, apakah dalam bentuk reksadana, atau resikonya kecil, deposito, atau ya memang di obligasi. Itu harus kita pahami dulu. Kita tanyakan sebanyak-banyaknya kepada si agen asuransinya ini. Informasinya harus jelas juga. Gitu. Karena apa? Namanya asuransi unit link, dia memberikan proteksi paling kecil untuk memberikan investasi yang paling besar. Gitu. Nah, kenapa tadi yang gue bilang tidak dijamin? Karena pengelolaan dananya itu dilakukan di mana investasi itu ditempatkan. Atas persetujuan dari si pemegang polisnya. Jadi prinsipnya ketika kita ingin mengambil asuransi, kita pastikan dulu sebenarnya apa sih kebutuhan kita. Kita mau berinvestasi atau memang hanya sekedar mengambil asuransi untuk proteksi diri kita ketika terjadi resiko di kemudian hari. Itu yang paling penting. Gitu. Nah, kalau ini kan memang yang masih tadi gue tertarik tuh mengenai asuransi yang ada kaitan dengan unit link. Artinya kita yang sadar akan ditempatkan di mana bagian dari premi kita untuk investasi tadi. Nah itu kan biasa tuh kalau asuransi ada kayak semacam ada ilustrasinya gitu kan. Bahkan sampai ke kalau bisa invest ke satu saham perusahaan apapun dijelaskan di situ ya. Misalnya PT apa, BUMN. Kita boleh tanyakan, ya misalnya apa sih jenis investasi penempatannya di sini di perusahaan asuransi ini untuk produk ini. Kemudian dari jenis kita sebutnya fundnya sendiri, penempatan nanti di fund mana?
jenis penempatannya di mana? Apakah di pasar uang, gitu ya? Ya. Apakah di pasar modal? Ya. Masuknya di saham? Nah, nanti akan dijelaskan dari sisi ilustrasinya. Kalau mengambil jenis investasi ini, penempatannya di sini, dengan komposisi misalnya kita punya premi 1 juta. Kita mau menempatkan untuk di investasinya 800.000. Kemudian yang 200.000 benar-benar untuk proteksinya, untuk asuransinya. Itu kita tanyakan dan nanti akan dilakukan perhitungan, Bang. Kalau misalnya penempatannya 800.000 untuk investasi dan 200.000 untuk proteksi, nah nanti akan dilakukan perhitungan. Nanti akan ada skala yang tadi dibilang ilustrasi. Ketika penempatannya dengan nilai segini, maka hasil akhir dari investasinya di titik terendah berapa, di titik mediumnya berapa, di titik tertinggi berapa. Ada parameternya sendiri. Oke, Bang. Dan juga asuransi itu gini, Bang. Asuransi itu juga melihat dari sisi ada seleksi risiko. Seleksi risiko itu dilakukan oleh tim underwriting kita. Jadi melihat misalnya beberapa faktor dari usia lu, ya kan, kemudian dari sisi pekerjaan, hobi, itu bisa lihat apakah hobinya mempunyai risiko yang tinggi, gitu ya. Misalnya penerjun payung, misalnya hobinya terjun payung. Kemudian dari sisi pekerjaan, apakah dia misalnya tentara yang memang sering ke medan tempur, medan perang, itu juga jadi salah satu faktor. Kemudian melihat juga selain dari posisi itu, kita melihat dari sisi riwayat kesehatan yang tadi. Terus coba jawab yang pertanyaan lo tadi. Kan seringkali kalau kita ambil asuransi itu, agentnya udah nggak tahu kemana, gitu kan? Aktif. Jadi kita punya biasanya source untuk bisa membantu. Bisa melalui customer service kita, hotline kita juga ada. Kemudian bisa melalui walk-in, kita datang langsung ke perusahaan asuransi yang bersangkutan untuk bisa dibantu agent pengganti untuk saya yang ini siapa ya sekarangnya. Itu bisa juga dilakukan metode seperti itu. Nah, karena apa? Ya bisa jadi namanya agen asuransi itu kan berganti-ganti, Bang. Tapi yang pasti yang paling penting dipahami adalah proteksi asuransi itu untuk si nasabah yang bersangkutan itu pasti tetap berjalan. Artinya bisa saja agent itu berpindah perusahaan asuransi, tapi kan polis kita itu aktif karena memang kita agreement-nya dengan perusahaan asuransinya. Itu salah satu faktor. Bisa jadi agen asuransinya ini sudah tidak bertindak sebagai agen asuransi lagi, gitu ya, sudah diterminasi, sudah berhenti misalnya. Bisa mungkin terjadi. Tapi yang paling pasti adalah ketika sudah memiliki polis, kita mempunyai banyak cara. Bisa melalui langsung ke perusahaan asuransi yang bersangkutan. Kita punya hotline, telepon. Itu sendiri customer service kita. Kalau memang jaraknya dekat, ya bisa datang langsung walk-in customer service. Satu, Bang, ada yang mungkin jadi pertanyaan besar masyarakat juga. Asuransi jiwa itu kan jangka panjang. Masa polis itu panjang. Ketika di tengah jalan dia merasa ingin menghentikan apa istilah itu kalau surrender gitu ya, menghentikan itu, orang selalu menjadi dispute ketika gini, di tengah jalan gue cabut nih, mungkin baru 2 tahun atau 3 tahun. Banyak yang mungkin sepengetahuan gue, ada yang mengatakan bahwa kok yang gue ambil nggak kembali seperti semula apa yang gue setorkan secara premi gitu. Itu bagaimana kondisi seperti itu ketika tengah jalan orang merasa udahlah, gue nggak mau pakai premi, nggak punya asuransi lagi, mau gue cabut. Di pemahaman orang karena ada bahasa investasi tadi, unit link tadi, orang mungkin saja beranggapan bahwa ya udah tarik 100% apa yang dia setorkan. Bahkan kalau ada simulasi benefit dari investasi tadi kan mungkin ada keuntungan segala macam, harusnya itu menjadi lebih apa yang disetorkan di awal. Apakah ketika orang surrender tadi kembalinya itu pasti 100% atau bahkan lebih dari 100% kan ada benefit yang sudah diterima, yang akan diterima ketika investasi tadi, atau memang ada perhitungan? Karena itu nggak sampai perkejadian kan, pasti kalau tadi asuransi itu berakhir karena tiba-tiba meninggal atau kecelakaan berat, tentu kan akan terjadi pembayaran pertanggungan gitu kan. Tapi ini nggak ada kejadian apa-apa, dia berhentikan atau dia akhiri masa asuransinya. Nah, itu bagaimana? Karena gue melihat ini bisa menjadi timbul kesalahpahaman bahwa tahunnya ketika gue batalin kembali 100% atau bahkan lebih dari 100% karena ada
benefit dari investasinya dia. Nah, itu gimana Bang mekanismenya? Jadi gini Bang, kita harus bedain ketika kita mengajukan asuransi itu kita memproteksi diri kita. Iya. Jadi kita memberikan sejumlah premi. Premi itu berarti sejumlah dana ya, sejumlah uang untuk mendapatkan proteksi. Nah, ketika kita sudah menitipkan, sudah memberikan premi itu untuk pertanggungan asuransi, maka sudah melalui serangkaian seleksi resiko di perusahaan asuransi terkait. Kita harus bedakan namanya kita beli asuransi dengan kita menabung di bank. Karena kalau menabung di bank, ini kan ada bunga-bunga tertentu ya. Tapi ketika kita membeli asuransi, maka yang dipastikan adalah kita bukan menabung, bukan hanya menabung, tapi kita memproteksi diri kita. Gue bercontoh dari yang spesifik ke pertanyaan lu mengenai unit link. Yang tadi gue sampaikan kan unit link itu proteksi ditambah investasi. Artinya ada sejumlah dana, sebagian dana dari premi yang lo bayarkan itu kita tempatkan, kita kelola di investasi di salah satu, bisa di pasar uang, pasar modal gitu ya, dalam bentuk saham, obligasi. Pasti memiliki resiko yang berbeda-beda. Dan juga makanya ada beberapa faktor yang bisa menentukan juga dari komposisi penempatan misalnya. Berapa persen, misalnya 80%, di investasi 20% untuk proteksinya. Nah, selain itu juga nasabah perlu Bang untuk membaca polis asuransi itu. Karena apa? Di sana kan ada biaya-biaya tertentu, biaya pengelolaan, biaya akuisisi, biaya administrasi dalam rangka pengelolaan yang bersangkutan. Karena kan pengelolaan itu dilakukan melalui ada beberapa pihak, melalui manajer investasi, melalui custody, bank kesediaan, kemudian penempatannya juga di tergantung dari jenis investasinya. Nah, kondisi-kondisi itu yang bisa ketika diambil, kita surrender ya, dalam kurun waktu tertentu, kita melihat dari sisi nilai investasi yang terjadi saat itu Bang. Kalau kondisinya ternyata terjadi inflasi, kemudian investasi atau jatuh gitu ya. Misalnya contohnya dalam kondisi pandemik sekarang ini nih. Ini kan cenderung nilai investasi itu bergeraknya tidak maksimal Bang. Ya kan? Nah, ketika kondisi itu dan kita mengambil nilai asuransi, ini juga akan berdampak pada pengembaliannya Bang, pada apa yang kita terima. Dan yang kedua juga pada saat kita mengajukan asuransi itu kan ada ilustrasi. Itu kan ilustrasi proposal asuransinya. Dalam kurun waktu tertentu kita belum masuk ke titik di mana kita mendapatkan hasil investasi. Gitu ya. Ketika kita mengambil premi kita dalam kondisi belum masuk ke tahun di mana kita bisa mendapatkan hasil investasinya, benefit investasinya, ini juga bisa berdampak pada penerimaan kita atas nilai tunai namanya dari premi kita itu, yang bisa cenderung rendah. Balik lagi, namanya investasi tidak bisa dijamin. Tidak ada yang bisa menjamin investasi Bang, karena nilai investasi itu kan fluktuatif, tergantung dari kondisi pasar. Ya banyak faktor yang tadi gue bilang. Berarti nilai investasi yang kita investkan, nilai premi yang kita investkan, ketika kita tarik di tengah jalan gitu kan, dan ternyata ada terjadi pengaruh ekonomi seperti inflasi segala macam. Ini juga bisa jadi pengaruh. Bisa pengurangan apa yang diinvestkan gitu kan. Tidak hanya sekedar benefit ya, apa yang dia setorkan sebagai investasi itu ikut mempengaruhi. Betul, maka itu ketika kita mau beli asuransi, satu, pahami tentang produknya. Tanyakan kepada si agen asuransi ini, atau karena gini, pembelian asuransi itu bisa melalui agen asuransi, bisa melalui bank juga, bisa secara langsung ke perusahaan asuransi yang bersangkutan, atau melalui yang kita sebut sekarang banyak yang telemarketing. Kita pahami produknya, kita tahu apa yang kita mau dari produk asuransi yang bersangkutan. Kita pahami produknya, manfaatnya, resikonya. Itu wajib kita pahami. Oke. Tadi itu terkait investasinya. Kalau premi jiwanya yang kita alokasikan di pertengahan jalan kita hentikan, pengembaliannya apakah 100% atau ada tadi persentase tadi? Pasti ada persentase dan faktor-faktor yang bisa menjadi pengurang. Tergantung waktu, timingnya. Pada saat kita melakukan pengambilan premi kita, termasuk apakah sudah memasuki
masa penerimaan investasinya. Hmm. Itu faktor-faktornya Benar. pasti ada bang di sana.